Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gina Sonia. Dalam pembuatan video kali ini, di sini saya akan membahas tentang cara menentukan segmentasi pasar dan target pasar. Oke, langsung saja kita bahas tentang materi tersebut. Menurut Floyd and Farrell, segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan pembeli. Nah, adapun manfaat dari segmentasi pasar adalah perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan juga efisien. Dan dengan adanya segmentasi pasar, akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Nah, adapun proses segmentasi pasar, yang pertama, identifikasi bagian segmen pasar. Yang kedua, mengumpulkan informasi pasar. Yang ketiga, mengembangkan komposisi profil segmen. Yang keempat, penempatan konsekuensi pasar. Yang kelima, estimasi masing-masing potensi segmen pasar. Yang keenam, analisis peluang pasar. Nah, yang terakhir adalah penempatan penguasaan pasar. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa cara untuk menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan targetnya. Langkah yang paling utama atau awal dalam menentukan segmentasi pasar adalah menentukan siapakah yang akan menjadi targetnya. Nah, kemudian buatlah menjadi 3 bagian seperti new customer, focus customer, and other customer. Nah, setelah membaginya menjadi 3 bagian, barulah kita bisa memasukkan kriteria yang sesuai dengan masing-masing target tersebut, seperti demografi, media, lifestyle, status sosial dan ekonomi, dan juga waktu. Nah, yang kedua, ketahui masalah dan solusinya. Nah, dari pembahasan yang tadi, tentunya mempunyai masalahnya masing-masing. Untuk itu, memahami masalah dan menemukan solusi pada setiap pelanggan adalah hal yang wajib difahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh segmentasi pasar. Nah, yang ketiga, ketahui aktivitas pelanggan seperti sebelum, saat, dan sesudah menggunakan produk. Yang keempat, pelajari siklusnya seperti aktivitas, keinginan, tindakan, dan hal yang dilakukan pelanggan. Nah, dan yang terakhir adalah tetapkan tujuan. Nah, teman-teman, itulah cara menentukan segmentasi pasar. Nah, dengan adanya segmentasi pasar, tentunya program pemasaran dapat lebih diarahkan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing dari segmentasi pasar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang target pasar. Teman-teman, target pasar itu merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkan. Manfaat dari target pasar itu adalah mempermudah dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dilakukan dengan target pasar. Oke, yang selanjutnya yaitu cara menentukan target pasar. Yang pertama, single segment concentration. Maksudnya, perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi risiko yang cukup besar. Sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen saja. Nah, yang kedua yaitu selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan yang untuk menghindari dari kerugian. Walaupun salah satu segmen tidak produktif, tetapi perusahaan memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Nah, yang ketiga yaitu product specialization. Perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Namun risikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Yang keempat yaitu market
specialization. Maksudnya, perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Risikonya akan kerugian akan timbul apabila kelompok yang tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Nah, dan yang kelima, yang terakhir yaitu full market coverage. Maksudnya perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Dengan demikian, perusahaan harus berhati-hati agar tidak terjadi over segmenting. Biaya yang diperkirakan adalah product modification cost, manufacturing cost, administrative cost, inventory cost, dan promotion cost. Teman-teman, itulah cara untuk menentukan segmentasi pasar dan juga target pasar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.